Coba kalau kita cermati, yang pertama adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah untuk serius dan menghambakan diri kepada Allah. Di situ diajari bagaimana kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita iyyaka na'budu, ya Allah kepadamu lah kami mengabdi, beribadah. Tapi ketahuilah, seseorang tidak akan bisa berderba 1.000 rupiah kecuali diberi pertolongan oleh Allah. Tidak ada orang bisa sujud kecuali diberi pertolongan oleh Allah. Tidak ada orang bisa hadir ke tempat ini kecuali pertolongan Allah. Tidak orang bisa haji dan umrah kecuali diberi pertolongan oleh Allah. Ibadah itu pilihan Allah. Maka karena ibadah pilihan, maka wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan agar kami bisa sujud, bisa ibadah dan seterusnya. Sampai ihdinas siratal mustaqim terus. Ternyata di pungkasannya tasyahud, bahkan inti daripada sholat itu terinti. Kalau sholat itu, ini bulan Rajab, kita mulai Rajab, biasanya orang sudah mulai membicarakan tentang Isra Mi'raj dan sebagainya. Ya, Isra Mi'raj mendapatkan hadiah, baginda Nabi hadiah namanya sholat, namanya sholat. Dan saripatilah intinya, dalam inti sholat itu adalah gambaran Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah di saat Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara langsung dengan Nabi Muhammad dengan cara yang Allah tahu. Diajak bicara langsung baginda Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kisah indah baginda Nabi dengan Allah harus didasarkan oleh seorang hamba. Sehingga di dalam sholat itu adalah gambaran bagaimana rasanya kita bermukhatabah, kita langsung ngobrol dengan Allah. Maka di situ kita mengatakan at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Itu gambarannya begini. Di saat Nabi itu mau menghadap kepada Allah, mau bicara dengan Allah, memulai perbincangan dengan Allah, kalau manusia dengan manusia akan dimulai dengan assalamualaikum. Tapi bagaimana mungkin dengan Allah mengucapkan assalamualaikum, karena nama Allah sendiri assalam, dan keselamatan juga dari Allah. Allah namanya salam, masa kita assalamualaikum ya Allah? Bukan. Tapi seorang hamba dengan Allah adalah memulai dengan sanjungan. Maka Nabi di saat mulai menghadap kepada Allah, memulai dengan memberikan sanjungan at-tahiyatul. At-tahiyat artinya salam, al-mubarakatuh yang penuh berkah, at-thayyibatu yang bagus. Itu lillahi, hanya milik Allah. Jadi gambarannya, jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa dialog, maka at-tahiyat, tasyahud itu adalah dialognya seorang hamba, kisah dialognya seorang hamba yang bernama Nabi Muhammad dengan Allah. Dan kita harus merasakan, jadi waktu Nabi bersalam kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah, gambarannya salamnya Nabi Muhammad kepada Allah, yang kemudian oleh Allah dijawab dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Dibalas salam sejahtera untukmu ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, dan rahmat Allah semoga terimpahkan kepadamu. Maka seketika itu juga Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling selamat di dunia dan di akhirat. Itu di dalam sholat gambarannya. Kemudian setelah itu lihat, setelah itu baca sholat pada Nabi. Kemudian di dalam at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatullah ini pentingnya, padahal kita sholat ini urusan kita dengan Allah. Ternyata nggak cukup orang itu baik kepada Allah, maka jangan hanya sibuk ngurusi ibadahmu, sujud, rukuk, sholat, puasa Senin Kemis, puasa Daud, tapi urusanmu dengan Nabi Muhammad harus benar. Sebab di saat kita khusyuk dengan Allah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, di saat kita lagi khusyuk dengan Allah, ternyata nggak cukup kau hanya dengan wahai hambaku, engkau harus ingat dengan manusia yang paling aku cintai itu. Ternyata nggak cukup kita ingat, akan tapi kita diperintahkan untuk mengucapkan salam di saat kita menghadap kepada Allah, lagi khusyuk-khusyuknya kepada Allah. Ternyata kita harus mengucapkan salam kepada Nabi, dan salamnya kepada Nabi pun bukan salam dengan kata ganti salam sejahtera kepadanya, enggak, akan tapi kita disuruh seolah-olah kita merasakan berhadapan langsung dengan Nabi, lalu kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu agungnya Rasulullah. Di saat kita lagi dalam keadaan khusyuk menghadap kepada Allah, tidak cukup, kau harus ingat kepada hamba tercintaku.
Kisah Isra Mi'raj kan di situ. Ternyata setelah orang kenal Allah dan kenal Rasulullah, belum cukup. Bagaimana yang belum kenal Allah dan Rasulullah? Sangat kurang. Yang sudah kenal Allah dan Nabi Muhammad tidak cukup. Tanda kenalmu kepada Allah dan Nabi Muhammad dengan benar, lanjutkan sholatmu, lanjutkan tahiyatmu. Setelah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ternyata kita harus ingat dengan tetangga kita, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, lalu kita mengucapkan assalamu alayna, salam sejahtera semoga kau limpahkan ya Allah kepada kami, alayna wa ala ibadillahi salihin, kepada hamba-hambamu yang soleh. Dan ini hendaknya khusuk kita sadari. Ini ilmu pembersih hati, itu yang kami sebutkan tadi. Kalau orang dengki dendam nggak sah, assalamu alaikana, assalamu alainanya nggak sah. Nggak ada assalamu alaina ya Allah, salam sejahtera kebaikan berikan kepada kami dan hambamu yang soleh, kecuali tetanggaku yang kurang ajar, itu nggak ada. Kecuali saudaraku ngerebut waris, nggak ada. Kecuali orang itu nggak ada, semuanya masuk di dalamnya. Assalamu alaina, harus kena semuanya. Kemudian sampai di akhir sholat pun lihat, bicara zikir banyak, subhanallah zikir, la ilallah zikir banyak, akan tapi ternyata waktu keluar dari sholat kita bukan mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, bukan. Tapi kita harus sadar bahwa saat ini kita setelah dengan Allah, kita akan berurusan dengan manusia. Maka mulailah urusanmu dengan manusia dengan benar. Lalu kita mengucapkan assalamualaikum ya Allah, berikan kebaikan, kesejahteraan kepada ini, menoleh ke kanan maksudnya apa? Kepada hambamu di penjuru dunia ke sana, ke arah assalamualaikum ke semuanya. Artinya apa? Membersihkan hati. Keluar kita mengucapkan assalamualaikum, artinya mulailah hidup dengan manusia dengan assalam. Kalau assalam kita sejati, nggak akan ada seorang suami zalim pada istri. Kalau salamnya sejati, nggak ada seorang istri zalim kepada suami. Yang ada adalah assalam, 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 keindahan. Kalau assalamnya sejati, tidak akan ada seorang abang rebut waris adiknya. Kalau salamnya sejati, nggak akan bisa seorang anak durhaka kepada ayahnya. Kalau salamnya sejati, tidak akan salah seorang ayah menyekolahkan anaknya, pasti dikenalkan kepada Allah biarpun besok jadi jenderal dan dokter. Kalau salamnya benar, tidak akan dia nyakiti tetangga. Cuma assalamnya, assalamnya, salam salaman, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka kita perlu belajar. Kami sampaikan, perkumpulan kita harus perkumpulannya salam, membangun cinta di antara kita. Kalau sudah kita membangun cinta, indah di dunia. Dan ternyata keindahan surga nanti mukadimahnya indah di dunia.